Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah riset operasi 2. Untuk minggu keempat ini kita akan belajar tentang linear programming with uncertainty. Ada dua buku yang saya gunakan dan masing-masing sudah saya cantumkan di slide ini. Video yang saya buat ini juga disusun berdasarkan pada materi kuliah riset operasi 2 yang disusun oleh Bapak Agus Darmawan. Pada riset operasi 1, teman-teman sudah belajar tentang deterministic linear programming. Bagaimana cara memformulasikan linear programming dan menyelesaikan kasus tersebut. Nah, pada riset operasi 2 ini nanti kita akan belajar linear programming yang sifatnya uncertainty. Jadi ada beberapa komponen dalam model tersebut yang bersifat uncertain. Contohnya untuk deterministic linear programming yang paling mudah ini ya, saya tunjukkan di bagian pojok kanan atas. Di situ ada kita jual part 1 dan part 2, dan part 1 dan part 2 ini harus diproses dari 3 mesin. Dari mesin 1, 2, 3. Kemudian setiap masing-masing part ini juga memiliki profit per unit yang berbeda, $25 dan $75 untuk masing-masing part 1 dan part 2. Kemudian untuk mesin-mesin ini juga memiliki resources yang terbatas gitu ya. Contohnya mesin 1 hanya beroperasi 2.500 menit per minggunya, atau mesin 2 2.000 menit per minggu. Nah, teman-teman biasanya diminta untuk menentukan berapa sih harus diproduksi part 1 dan part 2 sehingga profitnya maksimal. Dalam kasus ini kita bisa katakan untuk kasus linear programming deterministik karena kita punya objektif yang sifatnya atau variabel C-nya yaitu profitnya ini sifatnya adalah deterministik ya. Jadi pasti part 1 itu profitnya 25, part 2 pasti profitnya 75. Nah, kemudian yang kedua, kita punya resources yang terbatas dengan nilai konstan gitu ya. Jadi kita tahu persis pasti bahwa mesin 1 ini hanya bisa beroperasi exactly 2.500 menit per minggu. Kemudian masing-masing part ini juga diproses dengan durasi tertentu pada masing-masing mesin yang sifatnya juga deterministik. Misalkan part 1 itu diproses 10 menit untuk mesin 1, 4 menit untuk mesin 2, dan 1 menit untuk mesin 3. Nah, kalau kita bisa katakan di sini seluruh komponen dalam linear programming ini sifatnya adalah deterministik gitu ya. Lalu bagaimana jika gitu ya proses machining time ini atau proses produksi part 1 dan part 2 untuk masing-masing mesinnya sifatnya uncertain, jadi masih bersifat random. Kadang-kadang kita menyelesaikan part 1 itu kadang-kadang 10 menit untuk mesin 1, kadang-kadang bisa lebih atau bisa kurang. Nah, itu mungkin yang justru paling mewakili dalam sistem nyatanya ya. Misal apalagi kalau mesin-mesin itu dioperasikan oleh manusia, sehingga bukan yang otomatis gitu ya, bukan automatic machine. Nah, ketika kita menggunakan manusia contohnya, maka machining time itu menjadi bersifat random gitu ya, tidak pasti, nggak mungkin 10 menit exactly 10 menit akan selesai part 1, mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang, dan seterusnya. Begitu juga dengan profit dari unitnya, bisa jadi profitnya itu juga nggak exactly $25 atau $75 untuk part 2 dan untuk part 1 dan part 2. Karena mungkin ada banyak uncertainty-nya, misalkan cost-nya uncertain gitu ya, cost dari bahannya uncertain, kemudian ada mungkin kenaikan atau penurunan dari bahan-bahan untuk membuat part 1 dan part 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan resources yang terbatas ini, itu mungkin juga bersifatnya uncertain. Misalkan bisa jadi nanti mesin itu ada breakdown-nya gitu ya, ada harus diistirahatkan. Nah, kejadian-kejadian ini tuh tidak pasti per minggunya, kadang-kadang full gitu ya, full time performance-nya bagus semuanya mesinnya, sehingga kita bisa
ambil 2.500 menit per minggu untuk bisa perform si mesinnya. Tapi bisa jadi ada kalanya mesin itu breakdown, mesin itu perlu di maintenance dan seterusnya, yang sifatnya juga random, dan kita juga jadi akhirnya kapasitas produksinya juga pasti tidak deterministik atau tidak pasti gitu ya, ada range-nya gitu, mungkin dari sekian sampai sekian menit per minggunya. Nah, at least ada 3 komponen ya dalam hal ini yang mungkin akan bersifat random gitu, dari kapasitas resource-nya, kemudian dari objective function-nya, dan juga dari operasi-operasi mesin untuk per part-nya gitu. Nah, sehingga di sini apa yang kita akan pelajari adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus linear programming yang mengakomodasi uncertainty dalam bagian-bagian dalam model tersebut gitu. Bagaimana dealing dengan uncertainty dalam linear programming. Nah, sebenarnya kasus yang paling mudah teman-teman bisa, maksudnya metode yang paling yang sudah teman-teman pelajari adalah dengan menggunakan sensitivity analysis gitu ya. Bagaimana kalau misalkan ada perubahan pada profitnya gitu ya, kemudian teman-teman mengubah nilai profit per unitnya, kemudian teman-teman plot gitu ya, kira-kira ngaruhnya apa sih ke decision yang akan kita ambil. Bagaimana juga kalau machining time-nya juga berubah, teman-teman mungkin akan ambil ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan juga nilai-nilai di tengah di antara dua ekstrem tersebut, kemudian diplot decision-nya apakah berubah, berapa part 1 dan part 2 yang harus diproduksi apakah berubah signifikan atau tidak gitu ya. Begitu juga dengan kapasitas produksinya. Nah, namun sayangnya gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian sensitivity analysis ini tidak efisien gitu ya untuk dilakukan. Nah, kalau kita boleh recall sebentar gitu ya, kenapa kita membutuhkan sensitivity analysis, biasanya kita akan menentukan efek dari optimal solution-nya gitu ya, seberapa optimal solusi itu akan berubah gitu ya ketika ada estimasi nilai-nilai parameter ini tuh salah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita dari situ juga kita bisa mengidentifikasi mana kira-kira parameter yang sensitif gitu. Misalkan kalau ternyata pas kita coba sensitivity analysis dari kapasitas produksinya gitu ya, ternyata yang paling sensitif ternyata mesin yang kedua gitu. Jadi kalau mesin kedua ini estimasi kapasitas produksinya salah, itu akan pengaruhi decision yang optimal gitu. Kemudian yang ketiga juga kita bisa menentukan range nilai untuk parameter-parameter sehingga optimal solutionnya itu akan sama. Jadi misalkan kalau kita selesaikan dengan deterministic linear programming, hasilnya kita produksi part 1 katakanlah 100, part 2 150. Nah, kita akan menentukan parameter-parameter ini gitu ya, kapasitas produksi, profit per unit, kemudian machining time ini pada range berapa sih sehingga optimal solutionnya tetap memproduksi part 1 100, part 2 150 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi solusi yang baru untuk semua possible parameter gitu. Nah, bayangkan sensitivity analysis ini teman-teman lakukan gitu ya. Untuk ini kalau dalam kasus ini kita cuma punya 2 part, cuma punya 3 part gitu ya, 3 mesin, sehingga mungkin sensitivity analysis masih oke, masih bisa digunakan, jadi nggak terlalu kompleks. Dan bayangkan kalau teman-teman punya kompleks problem deterministic linear programming atau kompleks deterministic linear programming yang punya decisionnya lebih dari 2, kemudian juga resources yang digunakan lebih dari 3 dan seterusnya, sehingga akan banyak sekali value yang harus kalian ubah-ubah gitu. Tentu ini sensitivity analysisnya jadi panjang, jadi lebih kompleks. Nah, dalam kasus ini kita akan coba memformulasikan gitu ya uncertainty tadi di dalam model linear programming itu sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana cara kita mengubah uncertainty linear programming itu supaya bisa diselesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari. Nah, ini adalah sebenarnya untuk objektif sampai dengan constraint yang di sini. Ini adalah deterministic linear programming ya, gimana kita
nilai parameter C, kemudian AIJ ini yang machining time tadi, CJ ini yang profit gitu ya, kemudian B ini adalah kapasitas produksi, itu bersifat deterministik. Nah, deterministic linear programming ini akan berubah menjadi stokastik at least jika salah satu di antara parameter ini bersifat random gitu ya. Jadi jika AIJ atau BI atau CJ salah satu saja itu bersifat random variable, maka deterministic linear programming model ini akan berubah menjadi stochastic linear programming, sehingga metode-metode yang kalian pelajari pada riset operasi 1 tidak bisa serta-merta digunakan gitu. Butuh transformasi kemudian sehingga kita bisa solving the problem. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk stochastic linear programming adalah chance constraint programming. Apa yang teman-teman lihat pada formula ini hanya mempertimbangkan ketika AIJ dan BI-nya bersifat random. Sedangkan CJ, kalau CJ tadi contohnya di profit per produknya ya, profit per part 1 dan part 2-nya masih dianggap deterministik, walaupun nanti di akhir dari slide ini juga akan saya jelaskan bagaimana jika CJ-nya ini juga bersifat random. Nah, min fx ini adalah objective function yang dimana CJ-nya masih bersifat deterministik. Kemudian subject to, kalau pada ini adalah menunjukkan constraint ya. Pada deterministic linear programming itu berhenti pada sigma j sama dengan 1 sampai dengan n untuk AIJ kali xj kurang dari BI gitu ya. AIJ ini contohnya tadi machining time, BI-nya adalah kapasitas produksi untuk setiap mesinnya. Nah, original constraint yang pada deterministic linear programming ini kita convert menjadi yang namanya chance constraint. P ini adalah probabilitas gitu ya. Jadi probabilitas original constraint ini masih berlaku lebih dari sama dengan 1 minus alpha i gitu. Yang berarti bahwa probabilitas original constraint-nya masih berlaku atau masih dipertahankan dengan probabilitas minimum 1 minus alpha i gitu ya. Jadi constraint ini akan terjadi gitu ya dengan minimum probabilitas 1 minus alpha i. Nah, parameter AIJ dan BI ini bersifat random, di mana diasumsikan terdistribusi normal dengan mean dan standard deviation yang diketahui gitu. Kemudian dari kasus formula ini kita bisa sampaikan gitu ya, seperti yang ada pada contoh yang pertama tadi saat sebelumnya, ada 3 kemungkinan. Kemudian yang pertama adalah machining time-nya yang berubah gitu ya, atau yang berubah-ubah atau bersifat random, yaitu AIJ-nya, atau parameter resource kapasitasnya atau BI-nya gitu ya. Atau yang ketiga itu ketika CJ-nya, atau kalau contoh di kasus tadi profit per part profit per unit untuk part 1 dan part 2 itu bersifat random. Nah, nanti kita akan coba bedah bagaimana jika kasus yang pertama terjadi, kasus yang kedua terjadi, atau kasus yang ketiga terjadi. Kita akan coba bahas dulu untuk kasus yang pertama, jika hanya AIJ yang bersifat random. AIJ ini kalau contoh kasus yang pertama tadi adalah machining time-nya gitu ya. Jika machining time-nya itu diasumsikan bersifat atau terdistribusi normal dengan min yang sudah diketahui dan variansi yang sudah diketahui, maka jika DI itu sama dengan tadi sigma dari AIJ kali XJ, ini adalah constraint machining time-nya, maka rata-rata dari DI itu sama juga dengan sigma dari rata-rata AIJ dikalikan dengan XJ gitu ya. Nah, variance dari DI itu akan sama dengan standard deviation dari DI, itu bisa di standard deviation kuadrat maksudnya ya. Standard deviation kuadrat dari DI itu akan sama nilainya dengan variance AIJ dikalikan X kuadrat J, atau juga standard deviation kuadrat dari AIJ dikalikan X kuadrat dari J. Dari notasi DI tadi kita bisa
translate gitu ya AIJ ini ke dalam bentuk DI, sehingga probabilitas DI kurang dari BI lebih dari sama dengan 1 minus alfa itu akan ditransformasi dalam karena ini terdistribusi normal, sehingga kita menggunakan X minus mu per standard deviation untuk nilai Z-nya gitu ya. Sehingga di sini probabilitas DI ini akan diubah dalam ZDI kurang dari ZBI. Nah, sehingga probabilitas ZTI ini yaitu X minus mu dibagi standard deviation atau DI dikurangi rata-rata dari DI dibagi standard deviation dari DI kurang dari BI dikurangi rata-rata dari DI dibagi standard deviation dari DI, itu harus lebih dari sama dengan 1 minus alpha I. Nah, kalau kita perhatikan di sini dan kita ubah semua menjadi CDF dari standard normal distribution, maka standard CDF dari BI dikurangi DI rata-rata dibagi standard deviation dari DI itu akan sama dengan CDF dari EI, di mana EI ini CDF dari EI ini bernilai 1 minus alfa. Dan EI ini adalah nilai Z dari distribusi normal gitu ya untuk 1 minus alfa. Nah, jika DI probabilitas DI kurang dari BI lebih dari 1 minus alfa I itu akan direalisasikan jika dan hanya jika BI minus rata-rata dari DI dibagi standar deviasi dari DI ini lebih dari nilai Z dari distribusi normal gitu ya, ketika CDF EI-nya sama dengan 1 minus alfa I. Nah, dari sini kita bisa transform menjadi bentuk yang ada pada formula ini, rata-rata dari DI plus EI dikalikan dari standar deviasi DI dikurangi BI. Maka secara umum DI-nya kita kembalikan lagi ya ke dalam bentuk semula, maka sigma AIJ kali XJ, AIJ-nya adalah rata-rata dikalikan dengan XJ plus EI, EI adalah nilai Z di distribusi normal, di mana CDF dari Z itu nilainya sama dengan 1 minus alfa I, dikalikan dengan standar deviasi dari DI dikurangi BI akan kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat di sini, constraint ini akan sama seperti deterministic constraint gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan chance constraint programming ini adalah mengubah chance constraint ini yang saya bintang menjadi bentuk deterministik kembali, sehingga teman-teman bisa menyelesaikannya dengan metode-metode penyelesaian deterministic linear programming. Nah, tadi change constraint-nya bisa kita ubah menjadi seperti ini yang sudah kita selesaikan pada slide sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat functionnya deterministik, CC-nya deterministik, di sini juga bersifat deterministik ya. AIJ ini rata-ratanya deterministik. EI ini adalah nilai Z gitu ya. Ketika CDF dari EI ini sama dengan 1 minus alfa. Kemudian standard deviation dari DI juga deterministik, BI juga deterministik. Sehingga di sini kita bisa selesaikan kasus stochastic linear programming di mana AIJ bersifat random variable diubah menjadi deterministic linear programming. Dengan cara seperti ini teman-teman bisa mengaplikasikan metode-metode penyelesaian deterministic linear programming, bisa juga dengan solver pada Excel. Nah, ini contohnya. Tadi kan machining time-nya itu deterministic. Harus diketahui min dan standar deviasi untuk masing-masing XIJ-nya gitu ya. Jadi di sini min untuk part 1 untuk mesin 1 adalah 10, standar deviasi adalah 6. Nah, dengan mengikuti rumus yang ada pada sebelumnya, teman-teman akan mendapatkan formula ini. Jadi, objective function-nya diketahui, kemudian change constraint-nya yang tadinya bersifat probabilistik sudah diubah menjadi deterministic constraint. Dari sini teman-teman bisa menyelesaikan gitu ya dengan nonlinear programming ya, karena bentuknya memang nonlinear.
Kemudian nilai Z-nya gitu ya, nilai E-nya atau E ini adalah nilai Z ya untuk distribusi normal, itu harus CDF dari Z ini harus sama dengan 1 minus alfa. Nah, alfanya adalah 0,01. Sehingga teman-teman cari di tabel distribusi CDF untuk 0,99 nanti akan didapatkan E-nya adalah 2,33. Nah, kalau kasus yang kedua ini adalah kasus ketika BI-nya bersifat random. Jadi hanya BI yang bersifat random. Pada dasarnya sebenarnya penyelesaiannya sama, prosesnya seperti untuk kasus yang pertama. Case constraint-nya juga sama, hanya saja yang berbeda adalah BI-nya bersifat random sedangkan AIJ-nya ini konstan gitu ya. Kalau kita turunkan lagi gitu ya, berdasarkan pada nilai Z-nya, maka kita akan dapat probability ZDI kurang dari Z dari BI-nya lebih dari sama dengan 1 minus alpha I. Kemudian kita buat gitu ya, ini akan bernilai sama seperti probability ZPI lebih dari sama dengan ZDI-nya. Nah, karena nilainya di sini adalah probability ZPI lebih dari sama dengan ZDI, ini akan bernilai sama seperti 1 minus CDF-nya gitu ya, dari ZBI kurang dari ZDI. Maka ini kalau kita hilangkan 1 minusnya, maka formulanya akan berubah seperti ini. Probability dari ZDBI kurang dari ZDI kurang dari alpha I. Maka di sini teman-teman bisa dapatkan CDF-nya gitu ya, dimana EI-nya ini adalah nilai Z di distribusi normal untuk CDF AI alpha I. Jadi berbeda dari EI yang ada pada kasus yang pertama gitu ya, dimana itu merupakan nilai Z di distribusi normal untuk CDF 1 minus alpha I, sedangkan di sini adalah untuk alpha I. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, dari formula ini nanti teman-teman akan mendapatkan constraint yang ada yang saya tunjuk pada slide ini gitu. Sehingga untuk kasus ketika BI-nya hanya BI yang bersifat random, maka kita akan mendapatkan objective function yang linear gitu ya, masih sama CJ dikalikan XJ, yang berbeda dari subject to-nya yang ini adalah didapatkan dari proses yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Dengan diketahui AIJ dan juga mean untuk BI dan standard deviation untuk BI-nya, maka teman-teman bisa mentransformasi gitu ya stochastic linear programming ketika BI-nya bersifat random menjadi deterministic linear programming seperti yang ada pada layar. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah EI-nya ini untuk CDF alpha I gitu ya. Jadi alpha I-nya adalah 0,01. Yang ada pada saat ini, constraint have to be satisfied with the probability of at least 0,99. 0,99 ini adalah 1 minus alpha, sehingga alfanya adalah 0,01. Kalau teman-teman cek, nanti akan mendapatkan E-nya adalah minus 2,33. Selanjutnya ketika CJ-nya bersifat random, jadi CJ ini kan ada pada fungsi objektifnya. Nah, ini yang tadi sempat saya belum sampaikan. Jadi yang pertama kali tadi kan untuk AIJ dan BI yang terdistribusi normal atau dan bersifat random gitu ya. Nah, ini untuk CJ yang bersifat random, dimana CJ ini kan nyangkutnya ke objective function. Jadi ketika profit per unitnya itu tidak deterministik atau bersifat stokastik, maka objective functionnya akan berubah seperti ini gitu. K1 dikalikan dengan sigma dari CJ rata-rata dikalikan XJ ditambah K2 dikalikan dengan standar deviasi dari CJ dikalikan dengan varians dari CJ dikalikan dengan XJ kuadrat gitu. Nah, apa itu K1 dan K2 nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, di sini subject to-nya itu sama ya seperti kalau kita deterministic linear programming, karena di sini AIJ dan BI-nya bersifat deterministik. Nah, ini contoh kasusnya di mana C-nya itu bersifat random ya dengan rata-rata 50 dan standar deviasi 20 untuk
part 1 dan part 2-nya rata-rata 100 dengan standar deviasi 50. Nah, K1 dan K2 itu akan bernilai 1 jika kontribusi rata-rata dan varians dianggap sama-sama penting gitu ya. Jadi ini tergantung subjektif. Ini sebenarnya bersifat subjektif ya, karena mungkin ada yang kemudian menganggap bahwa rata-rata itu lebih penting, tapi ada yang menganggap bahwa varians itu lebih penting. Nah, penentuan K1 dan K2 ini memang bersifat subjektif dan tergantung juga pada kondisi di lapangannya seperti apa, seperti itu. Nah, dari sini kalau kita lihat K1 bersifat deterministik, K2 juga, kemudian objective functionnya juga semuanya deterministik, begitu pula dengan constraint-nya, sehingga ini bisa diselesaikan dengan metode deterministic linear programming yang teman-teman sudah pelajari. Selanjutnya untuk kasus yang terakhir, bagaimana kalau AIJ, BI, dan CJ ini semuanya random variable. Nah, untuk fx-nya atau objective function-nya sebenarnya tidak ada yang perlu kita persoalkan ya, karena K1 sudah bisa diketahui, K2 juga dengan subjektif ya, dengan decision-nya subjektif, kemudian CJ dan varians dari CJ juga bisa diketahui. Nah, kemudian yang bermasalah adalah di constraint-nya gitu. Kalau di constraint yang pada umumnya kan kita ini ya notasinya seperti ini ya, AIJ kemudian dikalikan dengan XJ kemudian minus dari BI gitu kan, kurang dari sama dengan BI. Nah, ini adalah constraint pada umumnya. Nah, kalau AIJ itu random variable dibahas di kasus 1, kalau BI random variable dibahas di kasus 2. Nah, ketika AIJ dan BI ini bersama-sama memiliki sifat yang random, sebenarnya kita bisa dengan notasi yang kita translate seperti ini ya, AIJ dikali dengan XJ dikurangi BI kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau AIJ ini random dan BI ini random, maka sigma AIJ XJ kurangi BI ini juga secara keseluruhan bersifat random gitu. Nah, kemudian nanti HI kita translate menjadi secara keseluruhan adalah AIJ XJ dikurangi BI, kemudian rata-ratanya adalah dari sigma rata-rata AIJ dikalikan dengan XJ dikurangi rata-rata dari BI. Nah, untuk variansnya juga bisa kita translate seperti ini, sehingga nanti kita akan dapatkan formulasi yang pada akhirnya adalah seperti ini. Jadi, constraint yang tadi AIJ dan BI ini sama-sama random, kita ganti dalam formulasi yang saya berikan kotak merah ini. Secara keseluruhan kita bisa sampaikan gitu ya formula untuk penyelesaian stochastic linear programming ketika AIJ, BI, dan CJ semuanya adalah random variable. Ini bisa dilihat pada slide ini. Dari slide ini, dari video ini teman-teman sudah belajar kenapa sih kita butuh belajar tentang stochastic linear programming, pada kondisi yang seperti apa, kemudian kapan juga sensitivity analysis ini menjadi tidak applicable ketika kita menghadapi uncertainty untuk kasus linear programming. Dan yang ketiga, teman-teman sudah belajar 4 tipe kasus linear programming dengan uncertainty, di mana kadangkala kita AIJ-nya yang random atau BI atau CJ atau ketiganya. Nah, pada dasarnya ketika menyelesaikan kasus stochastic linear programming dengan chance constraint programming ini, kita akan mengubah chance constraint tersebut ke dalam bentuk either itu linear programming atau juga non-linear programming, sehingga teman-teman bisa menggunakan metode-metode deterministic linear programming atau deterministic non-linear programming untuk penyelesaian masalahnya. Pada kasus yang pertama sampai dengan yang ketiga, sudah ada soal yang saya cantumkan di sana, dan saya sudah translasi atau transformasi chance constraint-nya menjadi bentuk yang either itu linear programming, deterministic linear programming, atau juga non-linear programming. Nah, teman-teman silahkan coba selesaikan kasus-kasus pada 1, 2, 3 dengan menggunakan solver Excel. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam penyelesaian kasus tersebut, kita akan bahas di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.